Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Seperti biasa, kita bersama Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini, Pak? Ya, selalu semangat, Mas. Oke, selalu semangat Pak Rinto. Dan kita juga kali ini masih mengundang spesialis ahli hukum pajak ya, Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, hari ini masih sehat terus Pak? Sehat Pak Awan, Pak Rinto. Terima kasih. Ya, Oke, terima kasih Pak Rey, Pak Rinto ya. Kali ini IWPI akan membahas mengenai ini Purbaya, walaupun orangnya ceplas-ceplos, tapi kita respect lah ya. Dia berani mengungkapkan di depan publik, di depan kita semua ya, bahwa Cortex salah desain, gitu ya. ya. Berani banget ini Menteri ngomong begini ya. Ini kalau di Jepang ngomong begini, wah, udah udah ribut ya satu negara ya. Tapi kalau di negeri Konoha ya asal ceplos-ceplos ya udah begitu aja berlalu gitu. Namun di Indonesia eh, beruntungnya ada IWPI teman-teman ya yang begitu dapat informasi itu langsung kita analisa gitu. Nah, bagaimana IWPI menanggapi pernyataan Purbaya yang mengatakan Cortex salah desain, Pak? Bagaimana, Pak? Oh, iya. Ya, terima kasih Mas Awan. Ini Pak Re. Ini saya nanti uraikan sekilas materi dari WPI, nanti mungkin bisa direspon dengan Pak Re. Jadi ini patut kita apresiasi, Mas Awan. Ada pernyataan dari Menteri Keuangan seperti ini. Namun, kenapa kok ini diwacanakan sekarang ini? Karena udah kepepet ini, Mas Awan. Ini laporan SPT berantakan daripada dia yang disalahkan. Menteri Keuangan yang sekarang lebih baik menyalahkan pihak yang sudah tidak ada. Itu, Mas Awan. Betul juga ya, masuk akal ya. Iya, 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 iya. Nah, ini saya tampilkan dulu materinya dari kami. Ya minimal Purbaya bilang bukan dosa gua loh, dosa yang kemarin loh gitu ya. Iya. Nah, ini Mas. Nah, ini judulnya kita kali ini adalah Purbaya akui Cortex salah desain. Nah, ini konfirmasi kegagalan arsitektur kebijakan. Sejak awal IWPI mengingatkan urutan perencanaan yang terbalik. Nah, ini Mas. Jadi awal tahun lalu 23 Januari 2025 IWPI sudah lapor ke KPK, Mas. Saya bersama Pak Ri ini, Mas. Bahkan kami sudah sempat diperiksa oleh KPK, Mas. Cuman kasusnya kan tidak lanjut, Mas. Nah, ini berita-berita yang beredar, ini Kortek bermasalah, Menkyu akui kejanggalan dan dugaan celah sistem, Purbaya akui isi Kortek bermasalah sampai harus dibantu orang pajak. Ini Menkyu sendiri ngisinya juga nggak bisa, Mas. Nah, Menkyu Purbaya akui Kortek bermasalah, nanti saya betulkan. Nah, ini Mas, ini laki-laki, ini sok-sok pahlawannya muncul, Mas, dari Menkyu. Nah, ini titik balik atau trigger, yaitu pengakuan Menkyu, sebuah validasi atas kritik publik. Poin utama, Menkyu secara eksplisit mengakui adanya salah desain pada Cortex. Realita di lapangan, kebingungan wajib pajak dan implementasi yang jauh dari ideal. Posisi WPI menyatakan ini bukan sekedar berita, melainkan validasi ilmiah atas kritikan konsisten WPI sejak awal tahun 2025, Mas Aman. Akar masalah, ini bukan kendala teknis, tapi kegagalan logika perencanaan. Masalah Cortex bersifat sistemik, bukan sekedar bug aplikasi. Analisis WPI kegagalan bermula dari urutan perencanaan yang terbalik atau reverse planning. Ketidaksinkronan antara proses bisnis, regulation, dan teknologi. Jadi urutannya harus seperti ini, Mas. Proses bisnis. Nah, ini yang dinamakan desain itu Pak Purbaya di sini, Mas. Proses bisnis ini, Mas, sebenarnya, Mas. Regulasi itu peraturan-peraturan perpajakannya harus dibuat untuk menunjang proses bisnis yang sudah dibuat. Barulah pengadaan teknologi atau aplikasinya, yaitu Cortex itu sendiri. Standar manajemen dan ini maksudnya global melawan standar manajemen global melawan realita di lapangan. Nah, ini berdasarkan standar ISO Management dan Software Engineering dan Enterprise Architecture IT Governance. Nah, ini pertama bisnis proses itu mendefinisikan cara kerja yang efisien. Regulation yaitu payung hukum yang memayungi proses-proses tersebut. Yang ketiga adalah teknologi, yaitu alat atau enabler untuk menjalankan regulasi dan proses tersebut. Penyimpangan, jika urutan ini dibalik, sistem dipastikan gagal sistemik. Nah, itu Mas. Ini kronologi reverse planning Cortex. Mengapa Cortex terjebak dalam malpraktek manajemen? Nah, pertama, regulasi yang prematur. Munculnya Perpres 40 2018 sebelum proses bisnis matang. Jadi Cortex ini
di latar belakang oleh munculnya Perpres 40 2014, Mas. Tapi ini Perpres terkait pengadaannya, bukan terkait proses bisnis perpajakannya. Jadi pengadaannya untuk melegalkan untuk belanja Kortek. Nah, baru belanja Korteknya atau teknologinya itu melalui ini Mas ya, sistem adopsi dari Austria yaitu COTS, Commercial of the Safe. Jadi aplikasinya itu sudah sedikit setengah jadi, tinggal dikembangkan di Indonesia. Nah, proses bisnis dipaksa, cara kerja Indonesia dipaksa mengikuti wadah sistem luar negeri, yaitu Austria. Hasilnya, sistem menjadi kaku dan tidak adaptif terhadap realita perpajakan nasional. Masalah relevansi, nah, ini kekeliruan copy-paste dari negara maju, Mas ya. Ini Austria, populasinya cuma 9 juta, Indonesia lebih dari 270 juta. Kompleksitas sistem perpajakan di Austria itu sederhana dan relatif stabil. Di Indonesia, sistem perpajakannya, aturannya itu sangat kompleks dan dinamis. Karakteristik masyarakatnya cenderung homogen. Di Indonesia, karakteristik masyarakatnya cenderung heterogen, baik dari sisi geografis dan sisi ekonomi. Jenis pajaknya dari Austria itu terstandarisasi, kalau di Indonesia multi layer dan banyak diskresi. Ini Mas. Nanti itu mungkin Pak Ari bisa ceritakan banyak diskresinya di mana. Hipotesis IWPI, indikasi absennya desain proses bisnis yang final. DJP disinyalir memilih teknologi atau aplikasi sebelum memiliki blueprint proses bisnis yang tuntas. Dampaknya, teknologi yang seharusnya melayani pengguna justru menjadi, tanda kutip ini majikan, yang memaksa aturan hukum bertekuk lutut agar sesuai dengan kemampuan aplikasi. Itu Mas. Jadi sekarang itu aturan hukumnya menyesuaikan aplikasi. Mungkin nanti Pak Ari bisa. Jadi dibuat untuk menyesuaikan aplikasi ini biar kelihatan benar. Mas. Bahkan analisa dari WP ini Mas Awan, kalau Pak Purbaya ngomong salah desain, itu masih lebih bagus Mas. Karena salah desain berarti ada desain yang benar. Benar nggak Mas? Nah ini analisa dari WPI, ini desainnya aja nggak ada Mas, blueprintnya. Karena kalau desainnya ada, tinggal tunjuk hidung Mas. Tunjuk, oh di titik ini salahnya aplikasi ini seharusnya seperti ini loh. Itu kalau contohnya kita bangun rumah, ada gambar kerjanya, terus sudah jadi, tapi salah. Nah misalkan kamar mandi, kita desain ukuran 2x2 meter, ternyata jadinya 4x4 meter, kok lebih besar. Nah itu bisa kita salahkan kalau ada gambar, ini Mas master plan-nya. Loh ini desain saya ini 2x2 loh di sini, di gambar saya ini, kok bisa jadinya 4x4. Nah kalau Kortek ini, mau menyalakan yang mana Mas? Blueprint-nya DJP nggak punya itu loh Mas. Karena kenapa saya berani mengatakan DJP nggak punya? Karena kami dari WP sudah bersurat, mana minta proses bisnisnya nggak ada itu loh Mas. Ini dampak multiplier di lapangan. Ketidakpastian akhirnya meluas. Internal DJP, petugas KPP mengalami kebingungan prosedur. Wajib pajak menjadi kelinci percobaan sistem yang belum pernah matang. Konsultan pajak kehilangan kompas akibat aturan berubah-ubah demi menyesuaikan sistem yang error. Ya, ancaman terhadap kedaulatan wajib pajak. Safe assessment atau safe punishment ini di konten kita yang kemarin. Safe assessment hanya sah secara moral dan hukum jika aturan bersifat kepastian, certainty, sistem bersifat user friendly, convenience, prosedur yang stabil atau stability. Tanpa ketiga hal ini, safe assessment berubah menjadi jebakan sanksi bagi wajib pajak. Jadi aplikasi ini Mas seharusnya itu meniru konsep-konsep kayak kita menggunakan Tokopedia, Shopee, Gojek, Grab. Itu kan relatif minim Mas ya sosialisasi. Jadi wajib pajak itu dengan UIT yang sudah sudah disusun dengan baik, itu UIT user accepted ini Mas ya, apa? Pokoknya cara penggunaan aplikasi itu masyarakat itu harusnya bisa mencoba sendiri dan ini Mas langsung bisa sendiri. UIT itu user acceptance test Mas. Terus ketidakadilan tata kelola, beban kegagalan sistem dipikul oleh rakyat. Ini sistem error, wajib pajak dianggap terlambat atau salah lapor. Aplikasi gagal, wajib pajak menanggung sanksi administrasi dan denda. Ini adalah pelanggaran prinsip good governance dan asas keadilan dalam perpajakan. Nah, ini perspektif dari good governance. Ini Kortek saat ini gagal memenuhi transparansi, fairness, dan kepastian hukum. Pernyataan Menkyu sama dengan konfirmasi kritik IWPI. 2026, Menkyu akui Kortek salah desain. 2025 awal, IWPI sudah ingatkan proses ini terbalik.
Ini menandakan kritik WPI terbukti bukan asumsi berdasarkan ilmu manajemen. Nah, ini ada berita-berita Mas yang ini sudah kita capture. Rekomendasi WPI, ya solusinya itu melakukan riset cara berpikir. Perbaikan tidak boleh hanya sekedar patching atau menambal coding aplikasi. Redesain proses bisnis, petakan ulang kebutuhan ekonomi nasional. Kedua, harmonisasi regulasi, sederhanakan aturan agar aplikatif. Yang ketiga, baru sinkronasi teknologi, sesuaikan dengan alat dengan kebutuhan, bukan sebaliknya. Kesimpulan, modernisasi tidak sama dengan digitalisasi tanpa konsep. IWPI mendukung modernisasi tapi menolak sistem yang menindas wajib pajak akibat kecerobohan dalam sistem perencanaannya. Jika ingin reformasi berhasil, perbaiki cara berpikir manusia, baru aplikasinya, mesin. Jika proses dibalik, hasil pasti bermasalah. Jika sistem belum siap, jangan bebankan ke wajib pajak. Jika ingin reformasi pajak berhasil, mulai dari proses bisnis, bukan dari aplikasi. Sejak awal, kami ingatkan prosesnya terbalik. Hari ini diakui salah desain, artinya yang perlu diperbaiki bukan hanya baris kode di aplikasi, tetapi integritas logika dalam membangun sistem kenegaraan. Seperti itu, Mas Aman. Oke, terima kasih Pak Rinto ya. Saya mau tanya deh ke Pak Rinto. Pak Rinto kan sebagai salah seorang bisnismen pengadaan pemerintah nih Pak. Ini kalau Bapak disuruh bikin pengadaan barang yang sifatnya jasa, tapi nggak ada desainnya, kemudian barang dibikin, barangnya salah, ini siapa yang salah nih Pak? Jadi pengadaan aplikasi ini Mas, sebenarnya sama dengan pengadaan ini Mas, konstruksi Mas Aman. Pasti ada ini tender awal tuh tender jasa perencanaan Mas. Jadi ini membuat proses bisnis itu oke lah. DJP memang nggak punya, tapi kan ada Mas. Kalau nggak salah apa Mas, PwC atau Deloitte itu Mas yang ikuti Hmm, proses tender awal itu Mas. Nah hmm, itu kan membuat master plan atau blueprint. Jadi hmm, kalau nggak ada blueprint Mas, kita ini kan ada pertama vendornya ada tiga Mas. Pertama adalah vendor perencanaan. Nah yang kedua di tengah ini adalah ininya kontraktornya yang mengerjakan dari perencanaan yang sudah direncanakan tadi. Baru yang ketiga ada tender lagi namanya pengawasan Mas Awan. hmm, Nah, ini kan semua ini dilalui Mas, bahkan sudah ada pemenangnya Mas Awan. Jadi hmm, ini kalau sampai nggak ada master plan-nya, berarti yang salah mulai dari awal ini perencanaannya kok bisa lolos Mas. Dan kok berani mengerjakan tender ini kalau nggak ada perencanaannya. hmm, Seperti itu Mas Awan. Nah, kenapa kok berani? Ini analisa saya Mas Awan ya. Analisa dari IWPI karena ini kan melibatkan dalam tanda kutip elit global Mas. Big Four ini kan ada Deloitte, ada apa Mas EY atau PwC ya Mas yang terlibat dalam proyek Protek ini. Ya ini pasti aman itu Mas Awan. Jadi sepertinya APH juga tidak bertaring di dalam ini Mas ya kegagalan Kortek ini ya karena mungkin Pak ini Mas ya mantan DJ Pajak Pak Suryotomo dan Bu Sri Mulyani ini udah aman Mas, sudah di backing sama Amerika lah Mas. Jadi Amerika pun bahkan ngebom aja kan nggak ada yang menyangsi Mas seluruh dunia Mas. Ngebom loh Mas ini Mas. Apalagi cuma bikin konteks 1,4 triliun Mas. Ini Amerika sama Israel kan kita ngebom Iran itu berapa Mas kerugiannya Mas? Seluruh dunia kan nggak ada yang menyatakan ini Mas. Mengecam kan hampir sedikit Mas ya yang mengecam paling cuma Cina sama Rusia sama Korea Utara. Seluruh negara dunia kan diem. hmm. Seperti itu Mas Aman, mungkin bisa disambung sama ini, sama Pak Ari detailnya. Oke, siap. Makasih Pak Rinto. Mungkin kita langsung ke Pak Rey nih ya. Sebelum Pak Rey mulai, mungkin saya pengen ada tanya ke Pak Rey nih. Ini kan Pak Rinto bilang malpraktek manajemen nih ya. Salah desain kata Pak Purbaya. Tapi kata Pak Rinto tidak ada desain sejak awal ya. Desainnya abal-abal gitu. Ya mungkin pokoknya bikin yang bagus aja deh. Pokoknya bikin yang bagus. Kan kalian orang pinter, bikin aja seperti negara A gitu ya. Kami nggak perlu desain lah. Pokoknya bikin aja kayak negara A. Dibikinlah oleh si para desainer ini, orang-orang ini. Jadinya sampah. Jadinya sampah nggak bisa dipakai, kacau balau. Tapi supaya nggak masuk KPK, ya tetap aja kita launching gitu kan. Nah, pertanyaan pertama ke Pak Rey ini melanggar hukum apa nggak Pak Rey? Apakah secara hukum ini melanggar hukum atau tidak nih? Barangnya tidak jelas, sejak awal desainnya nggak jelas, atau bahkan nggak ada desain, kemudian dibikin, tetap dipaksakan dibikinnya nggak bagus, tetap di launching. Ini melanggar hukum atau tidak? Nah, gitu. Silakan Pak Rey, mungkin dilanjutkan pendapat Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Awan dan Pak Rinto. Ini pertanyaan menarik ya. Ketika saya dan Pak Rinto diminta keterangan di KPK, tentu hal pertama yang mereka tanyakan adalah mengenai
bisnis proses, atau kalau di dalam kacamata pajak disebut tax model gitu ya. Model perpajakan Indonesia itu seperti apa sih? Karena mereka juga kan kurang paham ya, Pak Rinto. Jadi tentunya kami harus menjelaskan bisnis proses atau tax model di Indonesia itu seperti apa, ya. Dan memang itu sangat sulit untuk dipahami bagi orang awam, ya. Kecuali bagi kita yang sudah berkecimpung di bidang perpajakan, mungkin sudah kurang lebihnya paham. Tapi kita harus mengakui, Pak Awan dan Pak Rinto, bahwa pajak kita ini tidak bisa dikatakan friendly bagi hampir 70 juta wajib pajak, ya. Bagi para praktisi mungkin bisa kita katakan ya oke lah kita bisa mengikuti kompleksitasnya, ya. Tapi kita nggak bisa bilang itu friendly juga. Ya, kita para praktisi itu mengatakan kita bisa mengikuti karena kita dipaksa untuk mengikutinya. Ya, mau tidak mau kan harus belajar gitu ya. Mau tidak tahu, mau tidak mau harus memahami teks modelnya, regulasinya, dan aplikasinya. Tapi bagi orang awam, apalagi wajib pajak, ya bukan hanya OP, badan juga yang punya karyawan yang dedicated untuk mengurus pajak juga masih mengalami kesulitan, ya. Apalagi orang pribadi yang tidak punya karyawan yang dedicated mengurusi pajaknya. Sehingga dengan demikian, kalau teks model ini nggak bisa dipahami, Pak Awan dan Pak Rinto, ini yang menjadi cikal bakal munculnya disaster ya, atau munculnya persoalan ya, persoalan besarnya di situ ya. Nah, kita juga nggak bisa menampik fakta, ternyata banyak juga fiskus yang nggak paham loh teks model, Pak Rinto dan Pak Awan. Bukan hanya wajib pajak, bukan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Meskipun mereka bekerja di DJP, ya di bawah Kemenq, tapi nggak semuanya paham itu tax model. Bagaimana kita mengetahui bahwa mereka nggak paham? Karena mereka juga nggak tahu juga hukum acara dari setiap tahapan, ya dalam proses perpajakan di Indonesia. Mereka nggak terlalu paham. Jadi mereka itu dianggap paham karena pakai seragam, Pak Awan dan Pak Rinto. Bukan karena memang betul-betul paham Paham. gitu ya. Ya, saya punya pengalaman ya, ada mantan kepala kantor yang kemudian sudah resign jadi konsultan pajak atau menjadi praktisi pajak, masih bertanya kepada saya, kalau begini bagaimana gitu ya. Loh, bukankah dia sudah seharusnya lebih hatam dari saya gitu ya Pak Awan dan Tiap Pak hari Pak Rinto ya, ya. kerjaannya Iya, ngurusin itu. iya. Kalaulah beliau itu pensiun eselon 3, Pak Awan, Pak Rinto, maka otomatis beliau menjadi konsultan pajak yang dianugerahi brevet C tanpa ujian. Artinya kan dia sudah sangat hatam sekali tuh bisnis model atau tax modelnya gitu ya. Nah, tapi kalau masih bertanya, itu artinya apa yang mereka lakukan itu kesehariannya karena terbiasa, bukan karena punya pondasi yang kuat ya. Jadi mungkin kalau saya mau menganalogikannya Pak Awan dan Pak Rinto, kalau kita belajar matematika itu bukan dihafal, tapi Iya, dipahami. iya. Kalau dihafal kita babak belur gitu ya. Ya, Iya, karena iya. nggak bisa dihafal, matematika itu bisa dipahami dengan logika, begitu ya. Nah, jadi begitu juga dengan bisnis proses ya atau tax model ini harus dipahami dengan logika ya. Dari setiap tahapan misalnya. Contohnya kalau kita bicara Cortex ini kan ada beberapa tahapan-tahapan yang sebenarnya bukan hanya compliance loh. Tapi juga di sana ada misalnya laporan, laporan pengaduan di situ ada Pak Rinto dan Pak Awan. Kalau kita perhatikan. Tapi kalau kita perhatikan lagi, ternyata pengaduannya itu cuman pengaduan yang bersifat limitatif ya. Mungkin pengaduan berkaitan dengan pelanggaran kode etik ya. Nah, tapi pengaduan-pengaduannya juga masih sangat sederhana ya, tidak ada pengaduan yang komprehensif dan laporannya itu tidak berkaitan dengan setiap tahapan dalam proses perpajakan. Saya berikan contoh misalnya. Misalnya pengaduannya itu hanya berkaitan dengan pelanggaran, tapi tidak spesifik di mana pelanggarannya. Pelanggaran dalam proses pemeriksaan kah? Atau Ya. pelanggaran dalam proses pembetulan kah? Atau dalam proses pembatalan kah? Ya, nah ini nggak jelas gitu ya. Jadi laporan pengaduannya itu tidak jelas gitu. Jadi tanggung. Nah ini menandakan bahwa mereka nggak mengerti nih ya, tidak mengerti teks model. Kalau di bidang hukum Iya. disebutnya hukum acaranya. Kalau
mereka bisa menerbitkan surat teguran seperti kasusnya Pak Rinto beberapa waktu yang lalu misalnya ya, yang masih dalam proses upaya administratif tapi sudah terbit surat teguran misalnya Pak ya. Ya, ya, Nah, betul, Pak. itu kan aneh itu bisa terjadi. Itu artinya mereka nggak mengerti tahapannya Ya, ya. Kalau mereka mengerti, nggak mungkin bisa wajib pajak sedang upaya administratif atau upaya hukum tapi muncul teguran. Nah, kalau ini disampaikan kepada kontraktornya Kortex, saya rasa ini nggak mungkin muncul ya Pak Rinto, surat-surat goib seperti surat teguran seperti ini. ya ini nyambung ini sebelum lebih jauh Pak Rey. Jadi kalau saya sebagai vendornya Kortek, kalau nggak ada proses bisnis yang dari ahli hukum dan lain-lain sudah berkumpul, itu kami nggak akan berani Pak Rey mengerjakan itu. Sama saja kami masuk ke lubang buaya, Pak Rey. Iya. Nah, betul Pak Rinto. Jadi di awal itu tentunya tidak ada sinkronisasi pemahaman antara pemberi kerja dengan penerima kerja, ya. Nah, jadi antara pemberi jasa dengan penerima jasa itu tidak ada sinkronisasi understanding ya, atau pemahaman seharusnya seperti apa. Jadi kalau saya lihat contoh tadi yang saya berikan tadi ya, contoh yang pertama surat teguran, yang kedua tadi adalah laporan. Laporannya juga nggak jelas gitu ya. Nah, semakin tidak jelas lagi kalau kita bicara laporan itu di tahap yang mana, itu juga nggak ada di tahapan yang mana gitu ya. Karena kalau kita bicara surat teguran itu kan pasca pemeriksaan misalnya. Nah, kalau misalnya dalam pasca penelitian kan harusnya juga dibedakan. Nah, itu juga yang harus kemudian harusnya lebih jelas di Kortex. Tapi kan itu nggak bunyi ya. Jadi kalau teks modelnya jelas, maka seharusnya Pak Rinto Pak Awan, aplikasi Cortex ini bisa secara otomatis membuktikan kepada WP ada tidaknya cacat wewenang, cacat prosedur, sama cacat substansi. Tapi itu nggak kelihatan di Cortex Pak Awan dan Pak Rinto. Ya, contoh misalnya, kalau wajib pajak diterbitkan SP2, ya kan, harusnya kan ketika muncul SP2 itu nggak berdiri sendiri Pak Rinto dan Pak Awan SP2-nya, harusnya ada dong surat perintah pemeriksaannya. Kalau ada surat pemberitahuan pemeriksaannya, maka muncul juga di korteksnya surat perintah pemeriksaan. Tapi kan itu nggak muncul, yang muncul cuma surat pemberitahuan pemeriksaannya saja, ya. Jadi kan tidak komprehensif gitu ya, artinya nanggung, ya. Nah, ini juga tahapan-tahapan berikutnya juga belum semuanya ada di sana, ya. Termasuk di sana ada masalah tahapan permintaan dokumen, pra SPHP, kemudian ada QA, itu belum muncul semua di sana. Harusnya kalau mau dibuat secara integrated ya, proses pemeriksaan itu muncul semua. Tapi selain itu Pak Awan dan Pak Rinto juga proses upaya administratif yang lain juga muncul ya. Misalnya permohonan pembatalan, pembetulan, ya, kemudian keberatan. Ya, jadi itu semuanya harus muncul ya. Sehingga kasusnya Pak Rinto nggak mungkin bisa terbit itu surat teguran padahal upaya administratifnya sedang jalan. Nah, ini kan menandakan bahwa sebenarnya integrasinya itu belum terlihat dengan jelas. Dan lagi-lagi itu terjadi karena tidak ada pemahaman atau sinkronisasi pemahaman. Dan ini disebabkan juga karena pemberi kerjanya nggak menguasai Pak Rinto dan Pak Awan. Ya, mohon maaf sekali lagi, ini karena berbekal baju seragam, ya warna biru tua atau warna krem gitu ya. Tapi nggak memahami dengan detail. Ya, nah Jadi jadi ini sudah pasti gagal ini Pak, kalau pemberi kerjanya nggak paham ini. Nah, itu Pak Rinto dan Pak Awan. Jadi, yang saya mau tambahkan adalah harusnya antara pemberi kerja dengan penerima kerja itu harusnya punya pemahaman dan punya perdebatan. Ketika kontraktor mengerjakan, mereka akan mengatakan, oh ini salah, saya kan maunya begini, oh ini salah, saya Ya, maunya begini loh, kan begitu. Tapi kan dia nggak mungkin mengatakan itu Pak Awan dan Pak Rinto kalau dia sendiri nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. iya, Dia ya aja nggak betul Pak. tahu salahnya yang mana, karena dia juga nggak tahu yang maunya apa. Nah, ini kan yang menjadi persoalan gitu ya. Nah, kemudian setelah tax model atau bisnis proses itu tidak jelas, ditambah lagi dengan regulasi, ya Pak. Nah, regulasi ini kan sebenarnya mengikuti ya Pak, ketika Ya, ya, tax modelnya sudah sangat jelas. betul Pak. Nah, karena regulasinya ini juga nggak dipahami secara detail, ya, maka regulasinya ini tidak bisa dicantolkan di setiap tahapan. Ya, kita tahu bahwa regulasi kita banyak.
Tapi yang banyak itu belum bisa menjawab semua pertanyaan persoalan di bidang perpajakan. Jadi regulasinya juga akhirnya tidak bisa mengcover setiap tahapan. Ya, setiap tahapan itu tidak bisa di-cover. Ditambah lagi ada regulasi yang tumpang tindih. Ya, misalnya saya berikan contoh, misalnya tidak boleh mengajukan pembatalan SKP kalau sudah mengajukan keberatan. Itu Nah, diaturnya di iya. PMK. Tapi kan di undang-undang kan nggak dilarang. Tapi di Iya, iya. PMK-nya dilarang. Nah, tentu si Mm-mm. pembuat rumah tax model itu akan bingung dong. Kalau mereka dikasih tahu yang sesungguhnya. Mungkin ini karena nggak dikasih tahu, akhirnya jadinya carut marut. Ya, Mm-mm. jadi regulasi itu mengikuti sebenarnya. Tapi regulasinya kalau tidak lengkap dan tidak jelas juga menimbulkan persoalan. Nah, yang terakhir adalah masalah aplikasi atau teknologi itu sendiri. Nah, kan teknologi kan tentunya kan adalah finishing ya daripada semuanya itu. Jadi kalau misalnya regulasinya sudah ada semua di setiap tahapan dan teks modelnya sudah jelas, maka harusnya teknologi informasinya itu bisa lahir atau terbentuk dari kelengkapan elemen-elemen yang sudah ada sebelumnya, yaitu teks model dan juga regulasinya. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau memang ini nggak bisa lagi ditambal sulam, ya tadi saya Iya, pinjam terminologinya Pak Rinto itu apa Pak? Menambal itu patching ya. iya. Ya, jadi kalau nggak bisa lagi di patching, mau tidak mau harus diambil sikap ya. Apakah ini kemudian mau dimuseumkan? Ya, tentu harus ada tersangkanya Iya. ya. Atau dipaksakan yang menanggung bebannya adalah wajib pajak ya. Jadi pilihannya sesederhana itu. Kalau mau dipaksakan, ya tentu harus ada deadline. Mau di patchingnya seberapa luas, seberapa besar, dan jangka waktunya sampai kapan. Tapi kalau nggak bisa di patching lagi, ya mau nggak mau dimuseumkan dan harus ada tersangkanya. Saya rasa begitu Pak Awan dan Pak Rinto. Oke, siap. Terima kasih Pak Rey. Terima kasih Pak Linto ya. Jadi ujung-ujungnya cuma satu. Di dalam negara hukum harus ikuti hukum. Kalau memang salah, ya ujungnya KPK dan Kejaksaan harus siap bergerak ya. Tidak peduli ini siapa, tidak peduli ini menteri, menteri keuangan segala presiden, nggak peduli ya. Di Korea Selatan itu presiden aja dihukum seumur hidup loh. Gimana, gimana menteri doang ya. Nah, tapi kita tunggu ya keyakinan Pak Prabowo untuk berani untuk mengungkap kasus-kasus yang seperti ini. Nggak besar sih, cuman elit global terlibat ya. Antek-antek aseng katanya Pak Prabowo. Baik, makasih Pak Linto, makasih Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Sama-sama.